Berkisah tentang seorang gadis cantik penuh pesona. Ia bernama Bae Suji. Di balik kecantikannya itu, ia hanyalah gadis dua dimensi. Ia merupakan seorang karakter dari komik yang pintar menguasai 18 bahasa. Namun kehidupannya terancam karena komiknya tidak diperbaharui lagi oleh penulisnya. Dunianya semakin memudar dan akan punah. Karena itu, ia harus ke dunia nyata dan menemukan penulisnya sendiri untuk memperbaharui komiknya tersebut. Di dunia nyata, ada seorang pria muda yang tampan dari jurusan fisika, bernama An Yufeng. Berbeda dari siswa lain, ia selalu menilai hidup berdasarkan teori dalam fisika. Dan ia tidak menyukai bilangan ganjil. Semua yang ia miliki harus berhitungan genap. Dan berkat hal itu ada seorang gadis bernama Kinkin yang selalu ingin mendapatkan hatinya. Suatu hari, ia tak sengaja menjatuhkan buku komik yang berjudul Herbert Love. Suasana langsung berubah, semua lampu padam, dan timbullah Bae Suji. Ia mengira bahwa Yufeng adalah penulisnya. Namun Yufeng tidak percaya jika Bae Suji muncul dari sebuah buku komik. Saat itu turun hujan. Yufeng yang awalnya tidak percaya jika Bae Suji seorang karakter komik, tiba-tiba percaya setelah melihat tangan Bae Suji yang tembus pandang akibat terkena air. Mulai saat itu ia mencoba untuk percaya. Namun kehidupan dunia komik dan dunia nyata terasa sangat berbeda bagi Bae Suji. Karena di dunia komik, semua sangat indah dan bahagia. Mulai saat itu, Yufeng mencoba untuk menolongnya, karena tidak ada satu orang pun di dunia nyata yang Bae Suji kenal. Yufeng juga mengajarkan cara membedakan orang yang jujur dan berbohong, karena di dunia komik tidak ada kebohongan. Yufeng mengajak Bae Suji pergi ke lab fisikanya, sekaligus untuk meneliti asal mula kehadiran Bae Suji. Di sini Bae Suji mendapat kenalan baru yang bernama Taijiao. Ia seorang gadis temannya Yufeng di grup fisikanya. Ia menganggap sikap Bae Suji sangat berbeda dari orang pada biasanya. Bahkan, Kinkin yang baru datang pun juga merasa ada yang berbeda dari sikap Bae Suji. Di sini tanpa sengaja Taijiao membawa buku komik milik Bae Suji. Dan sesuatu terjadi kembali. Seorang pria yang menganggap dirinya sangat tampan muncul dari komik itu. Ia bernama Jiming. Ternyata Jiming adalah tunangan Bae Suji yang belum bertemu dalam cerita komiknya. Kedatangannya di dunia nyata juga sama dengan Bae Suji, mencari penulisnya untuk memperbaharui komik mereka, agar hidup mereka tidak memudar dan takkan punah. Namun ia malah bertemu dengan Taijiao. Walaupun sifat Jiming benar-benar tidak menarik, karena terlalu percaya diri bahwa dirinya sangat tampan dan terlalu kaya, tapi Taijiao berharap Jiming bisa membantunya untuk menjadi pasangannya dalam sebuah penampilan teater. Karena jika Taijiao tidak memiliki pasangan, ia akan dihentikan oleh Kinkin yang menjadi ketua dalam grup teater tersebut. Di sisi lain, Yufeng teringat kejadiannya saat kecil, saat ia kehilangan ibunya karena ayahnya yang menyuruhnya untuk pergi keluar rumah. Saat itulah ibunya tiada. Karena itu, Bae Suji berharap bisa membuat Yufeng merasa senang akan kehadirannya. Saat itu Yufeng mengerti bahwa saat munculnya Bae Suji di dunia, ada sebuah ruang waktu. Dan padamnya lampu saat itu karena energi besar yang harus dikeluarkan. Tiba-tiba Bae Suji datang dengan penampilan memukau layaknya gadis yang lain. Membuat jantung Yufeng terasa cenut-cenut. Ternyata, ia bisa melakukan hal itu berkat bantuan Taijiao sebelumnya. Bahkan di sini ia membuat Kinkin merasa cemburu dengan kehadirannya di sisi Yufeng. Di sisi lain, Taijiao sedang bernegosiasi dengan Jiming. Ia akan membantu Jiming menemukan penulisnya jika Jiming bersedia menjadi pasangannya untuk acara teater nanti. Kesepakatan pun terjadi. Hari demi hari mereka lalui bersama tanpa terasa ada rasa nyaman di antara mereka berdua. Dan Yufeng, ia berhasil membuat ruang waktu yang bisa mengembalikan Bae Suji ke dunia komiknya.
Namun sepertinya Yufeng menyadari bahwa ia menyukai Bai Suji dan tak ingin kehilangannya. Ia ragu untuk mengembalikan Bai Suji ke asalnya. Untung saja Bai Suji belum kembali ke tempat asalnya. Ada beberapa kesalahan dalam penelitian Yufeng dalam ruang waktunya. Alhasil, ia bisa menikmati hari-hari mereka berdua lagi. Dan Taejiao mencoba untuk lebih akrab dengan Jiming. Ia merasa tertolong berkat hadirnya Jiming di sisinya. Di sisi lain, ayahnya Yufeng tiba-tiba menemui Yufeng yang sedang bersama Bai Suji. Namun rupanya, Yufeng dan ayahnya tidak begitu akrab. Ia menganggap ayahnya yang menjadi penyebab ibunya tiada. Karena itu, Yufeng akan meninggalkan rumah dalam beberapa hari dan ia mengajak Bai Suji untuk tetap bersamanya. Di sisi lain, Taejiao mulai semakin dekat dengan Jiming. Bahkan ia sudah tahu jika Jiming berasal dari dunia komik yang tidak bisa bersentuhan dengan air. Setelah itu, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Bai Suji dan Yufeng. Jiming langsung mengenal Bai Suji, di mana dalam cerita komiknya, Bai Suji adalah tunangannya. Yufeng dibuat cemburu dan semakin takut akan kehilangan Bai Suji. Namun Jiming tidak bisa berbuat semaunya, karena Bai Suji mengatakan bahwa Yufeng adalah penulis mereka, di mana sebenarnya itu hanyalah kebohongan saja. Bahkan Yufeng sendiri tidak tahu siapa penulis mereka. Dan di antara Bai Suji dengan Jiming, mereka tidak begitu saling menyukai seperti cerita di komik mereka. Mungkin waktu yang dihabiskan Bai Suji dengan Yufeng membuatnya berubah. Yufeng dan Taejiao pun memikirkan berbagai cara untuk memperbaharui cerita mereka agar Bai Suji dan Jiming tidak menjadi jodoh masa depan dalam komik mereka. Yufeng berharap Bai Suji menjadi jodohnya dan Taejiao berharap Jiming menjadi kekasihnya. Di sini Yufeng kembali teringat saat ia kecil. Ia merupakan anak yang sangat pendiam dan hanya ibunya saja yang bisa mengerti kemauannya. Tapi setelah itu, Bai Suji tetap berharap ia bisa kembali ke dunianya. Ia merasa hidupnya bukan di dunia nyata. Karena itu, Yufeng hanya bisa berdiam diri dan mungkin merelakan Bai Suji jika harus kembali ke tempatnya. Namun sebelum itu, Yufeng berpura-pura terluka yang diakibatkan oleh Jiming. Sebenarnya ia tidak terluka sama sekali. Hanya saja, ia ingin mengambil perhatian Bai Suji agar tertuju kepadanya, bukan kepada Jiming. Hingga suatu hari Jiming tahu bahwa Yufeng telah menyimpan rahasia di antara mereka. Ia tahu bahwa Yufeng bukan penulis mereka, bahkan Yufeng hanya menjadikan Bai Suji sebagai bahan penelitiannya saja. Karena itu, Bai Suji benar-benar marah kepadanya. Ia tidak ingin bertemu lagi. Hingga beberapa hari, Bai Suji memutuskan untuk bekerja agar mendapat uang dan membeli mesin ruang waktu yang diciptakan oleh Yufeng agar ia dan Jiming bisa kembali ke dunianya. Jiming juga melakukan hal yang demikian. Beberapa kali Bai Suji bertemu kembali dengan Yufeng dan keadaan mereka benar-benar terasa sangat canggung. Tapi bagaimanapun Bai Suji menghindar darinya, Yufeng tetap membuatnya khawatir dan telah membuatnya sangat jatuh cinta. Setelah itu Jiming menemui mereka. Dengan hasil yang ia dapatkan dari bekerja, ia ingin Yufeng memberikan mesin ruang waktu yang ia buat. Namun uang itu tidak sebanding dengan mesin yang ingin ditukar. Suatu hari, Taejiao dan Bai Suji mencari keberadaan Jiming. Mereka merasa Jiming dalam bahaya. Setelah menemukannya, Taejiao tahu bahwa Jiming benar-benar ingin kembali ke dunianya dan melanjutkan kisahnya berdua dengan Bai Suji. Ia merasa sedih, namun tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Di sisi lain, Yufeng menemukan nomor telepon penulis komik Bai Suji dan Jiming. Ia berharap membantu Bai Suji dan Jiming untuk kembali, karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar Bai Suji memaafkan kesalahannya. Saat itu bertepatan dengan hari penampilan teater diadakan. Di acara itu, Qingqin berniat untuk memperlihatkan rahasia yang Bai Suji miliki. Ia tahu bahwa ada yang berbeda dari Bai Suji. Qingqin sengaja mengunci Taejiao dalam sebuah ruangan dan menugaskan Bai Suji untuk menjadi penggantinya saat tampil nanti.
Saat itu, Kin akan menumpahkan air ke tubuh Bae Suji agar semua penonton melihatnya. Namun niatnya itu telah diketahui oleh Yu Feng. Yu Feng langsung menolong Bae Suji saat itu. Sehingga rahasianya tidak terbongkar. Dan di sisi lain, Jiming menyelamatkan Taejiao yang terkunci. Di sini terlihat mereka sepertinya sudah saling menyukai. Dan setelah itu, keadaan Bae Suji dan Jiming semakin memburuk. Mereka mulai memudar karena komik mereka belum diperbaharui. Maka, Yu Feng langsung menghubungi nomor penulis mereka, yang tanpa disangka, nomor yang ia hubungi tersambung ke telepon di dalam koper milik ayahnya. Yang ternyata handphone itu milik ibunya Yu Feng. Ibunya lah penulis komik Bae Suji dan Jiming. Yang menjadi masalah, ibunya sudah tiada. Hanya ada satu cara, mencari naskah komik itu di rumah ibunya Yu Feng. Namun waktu tidak mencukupi. Bae Suji dan Jiming telah memudar sepenuhnya. Yu Feng benar-benar bersedih akan hal itu. Namun, ayahnya tiba-tiba datang. Ia memberikan semua benda yang ditinggalkan ibunya, di mana benda-benda itu naskah dari cerita komik Bae Suji dan Jiming. Dengan naskah itu, Bae Suji dan Jiming kembali hadir di dunia mereka. Benda-benda peninggalan ibunya Yu Feng itu juga mengungkapkan bahwa kematian ibunya bukan salah ayahnya, melainkan salah Yu Feng sendiri. Ibunya ingin membelikan es krim yang saat itu Yu Feng sangat menginginkannya. Saat itulah ibunya tiada. Ayahnya sengaja berpura-pura bersalah karena waktu itu Yu Feng terlalu kecil untuk menanggung kesalahan sebesar itu. Karena itu, hubungan Yu Feng dan ayahnya kembali membaik. Namun Jiming tetap berniat untuk kembali bersama Bae Suji. Tak ada yang bisa Yu Feng lakukan lagi. Ia hanya bisa bersedih karena Bae Suji tidak ada lagi di sisinya. Tapi rupanya, Bae Suji mengambil keputusan sendiri. Ia berniat tinggal di dunia nyata demi bisa bersama dengan Yu Feng. Yu Feng dibuat sangat senang. Ia menghabiskan waktu siang malam untuk membuat Bae Suji merasa senang dan bahagia bersamanya. Namun di balik kebahagiaan itu, Bae Suji menyimpan penderitaan sendiri. Sebenarnya ia mulai memudar, namun ia berdiam diri saja. Karena saat itu Yu Feng sangat senang bersamanya. Hingga saat ulang tahun Bae Suji tiba, Yu Feng memberikan kejutan kecil dan hadiah sebuah kalung dengan satu permohonan. 我希望你可以回去。 Ia ingin Bae Suji kembali ke asalnya. Ternyata ia sadar bahwa saat itu Bae Suji menanggung derita karena dirinya. Ia meminta bantuan kepada Taejiao agar membuka ruang waktu tepat waktu itu juga. Sehingga Bae Suji pun kembali ke dalam cerita komiknya. Cerita pun telah diperbaharui. Bae Suji mendapat kenalan baru yang ternyata itu adalah Yu Feng yang menjadi takdir jodohnya di sana. Dan Jiming hanya pemeran pembantu tunangannya. 原来啊，你是那种被订婚的男二。 Maka film pun berakhir dengan bahagia. Sedikit kata-kata buat teman-teman bahwa cinta itu bukan tentang kata, tapi tentang rasa. Gak tahu juga sih, benar gak ya? Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.